Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Siddhaya. Semoga hari ini kita selalu dilimpahkan kesehatan, kedamaian di hati. Om Swastiastu, kali ini saya membahas tentang mantra, yantra, dan tantra. Ketiga hal tersebut sangat berhubungan atau berkaitan jika kita sebagai seorang pengusade atau pengobat. Mantra adalah suatu bait yang dilafalkan atau diucapkan berulang-ulang ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol kebesaran beliau dalam permohonannya, sehingga beliau atau Sang Maha Pencipta akan memberikan anugerah lewat permohonan-permohonan kita dan diberikan jalan yang baik, tetapi dengan tulus dan ikhlas. Dengan berulang kali kita membaca mantra sehingga timbul vibrasi atau energi sebagai kekuatan beliau bersinergi dengan energi yang ada di tubuh kita, sehingga seorang pengusade akan bisa lewat mantra itu bisa mengusir energi-energi jahat atau energi negatif yang ada di tubuh pasien atau orang yang sakit. Yang kedua, yantra. Yantra itu bukanlah magis, tetapi sebagai pendukung dari mantra tersebut. Suatu misal rerajahan atau jimat dibikin oleh seorang dukun dengan tujuan untuk mengusir atau sebagai pemagar diri di dalam tubuh si pasien, sehingga energi-energi negatif itu akan secara perlahan meninggalkan orang yang disakiti. Begitulah yantra sebagai pelengkap mantra, di mana antara yantra dan mantra akan memberikan suatu energi yang bagus atau energi positif. Nah, yang ketiga adalah tantra. Tanpa mantra dan yantra, tantra tidak bisa. Ini semua ketiganya ini saling mendukung satu sama lainnya. Tantra itu merupakan suatu metode atau teknik pergerakan-pergerakan menggunakan energi-energi alam untuk satu tujuan, membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita melalui tulang belakang yang membangkitkan kundalini. Setelah itu dilakukan secara perlahan, energi-energi yang ada di dalam tubuh kita akan bangkit, menimbulkan energi positif lewat gerakan-gerakan, maka bisa membantu melancarkan darah, menimbulkan rasa damai di dalam hati setelah melakukan gerakan-gerakan seperti yoga. Nah, itu sehingga badan terasa enak karena energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh bisa keluar secara perlahan. Begitulah antara mantra, tantra, dan yantra itu sangat luar biasa. Jika benar-benar kita jalankan, akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Dari ketiga hal tersebut,
mantra, yantra, dan tantra ya harus benar-benar dikuasai jika kita menjadi seorang pengusade atau balian usade, karena ketiga tersebut akan mendukung untuk penyembuhan si pasien sehingga bisa menolong si pasien tersebut. Jika hanya dua unsur mantra dan yantra dikuasai dan dipelajari atau diterapkan dalam pengobatan, maka hasilnya tidak semaksimal apa yang kita harapkan. Maka haruslah kita kuasai ketiganya tersebut, karena di dalam pengusade kita tidak main-main, tidak pernah menyerah kepada usaha kita untuk membantu sesama, karena kita berhubungan dengan karma sesana kita atau tugas kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu, menolong secara tulus dan ikhlas kepada sesama, sehingga memberikan efek-efek positif dalam proses penyembuhan seseorang yang sakit. Dan juga cara penulisan wijaksara atau mudra atau aksara suci merupakan salah satu bentuk dari terapi psikoreligius, kalau saya bilang psikoreligius. Itulah sebagai sistem di dalam penerapannya. Seorang balian tatkala membuat dan memberikan sesuatu rajahan yang disertai dengan mantra, sewaktu mengobati seorang pasien, baik kuratif, preventif, promotif, utama dari mantra, yantra, dan tantra, jika ini yang diterapkan akan membuahkan hasil yang optimal. Manusia harus selalu berusaha, senantiasa berkarya, berkarma, tidak boleh kita putus asa, termasuk dalam mengobati dan berobat untuk kesembuhan, kesehatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita hanya bisa ada sebagai jembatan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh yang leluhur Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena segala sesuatu itu hanya beliaulah yang punya keputusannya atau getok palunya beliau, sesuai dengan karma kita masing-masing yang ada di jagat ini. Nah, pesan saya, berkarmalah dengan baik, sehingga karma yang baik akan senantiasa kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan sebaliknya, jika kita berkarma yang jahat, suatu saat keturunan-keturunan kita yang akan memetiknya, sehingga akan mengalami kesengsaraan baik di jagat ini maupun di jagat niskala. Wandah sapunika kirang langkung nuna sampura sinabdityang antuk para mesanti. Santi, santi, santi. Om.